Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait mengelola sumber daya manusia. Langsung saja kita mulai presentasinya. Berikut pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dede Caturamung Saputra dengan NPM 2011031041. Kemudian ada dua rekan saya, yakni Anggraini Rahma Putri dengan NPM 2011031067 dan yang terakhir Vinka Trioni Sapta dengan NPM 2051031001. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait mengelola sumber daya manusia. Untuk pemateri pertama akan saya berikan kepada Anggraini Rahma Putri. Kepada Anggraini Rahma Putri dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah mendapatkan orang-orang yang tepat. Jadi mempekerjakan dan mempertahankan para pegawai yang berkualitas adalah salah satu perhatian yang penting bagi organisasi saat ini. Para pegawai memberikan sumber daya utama keuntungan kompetitif pada perusahaannya. Jadi pengolahan keahlian adalah prioritas utama bagi para manajer yang pintar. Istilah manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management yaitu desain dan penerapan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk menjamin penggunaan keahlian sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Next. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan seorang manajer terhadap sumber daya manusia? Yang pertama, manajer harus mencari orang-orang yang tepat. Selanjutnya, menempatkan orang-orang tersebut pada jabatan yang paling sesuai dengan keahlian mereka. Dan yang ketiga, mengembangkan mereka sehingga mereka dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Next. Selanjutnya mengenai peran strategis. Peran strategis manajemen sumber daya manusia adalah untuk menggerakkan kinerja organisasi. Jadi, peran strategis manajemen sumber daya manusia ini berbicara tentang bagaimana mendapatkan, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang strategis bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pendekatan strategis. Pendekatan strategis terhadap manajemen sumber daya manusia terdiri atas 3 unsur penting, yaitu semua manajer harus dilibatkan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, para pegawai dipandang sebagai aset. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya manusia adalah proses penyesuaian yang memadukan strategi dan tujuan organisasi dengan pendekatan yang tepat dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, dalam perusahaan-perusahaan yang melakukan pendekatan strategis, manajer-manajer sumber daya manusia adalah pemain kunci dalam tim eksekutif dan memerankan peran yang sangat penting dalam menggerakkan kinerja. Next. Selanjutnya adalah membangun modal manusia untuk menggerakkan kinerja. Dalam banyak perusahaan, terutama perusahaan yang lebih mengandalkan kreativitas, pengetahuan, dan pelayanan pegawai daripada mengandalkan mesin produksi, kesuksesan bergantung pada modal manusia. Sebelumnya kita harus bahas terlebih dahulu apa itu modal manusia. Jadi modal manusia adalah nilai ekonomis dari perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan para pegawai. Nah, bagaimana cara membentuk modal manusia? Yaitu dengan manajemen sumber daya manusia, mengembangkan strategi-strategi untuk mencari orang-orang terbaik, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, dan memberikan penghargaan yang sesuai pada orang-orang atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya adalah globalisasi. Persoalan yang paling menarik perhatian pada organisasi-organisasi saat ini adalah berkompetisi dalam skala global. Kesuksesan strategi bisnis global suatu perusahaan berkaitan erat dengan keefektifan strategi sumber daya manusia global yang digunakan perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia internasional atau International Human Resource Management yaitu berkenaan dengan kompleksitas yang bertambah dan dihasilkan dari pengordinasian dan pengelolaan orang-orang yang berada dalam skala global.
Penelitian dalam manajemen sumber daya manusia internasional ini telah menunjukkan bahwa seiring semakin terkaitnya seluruh dunia, beberapa praktik dan tren sumber daya manusia saling bertemu. Namun, manajemen sumber daya manusia internasional ini membutuhkan tingkat sensitivitas budaya yang tinggi, serta kemampuan untuk membuat dan menyampaikan kebijakan dan praktik untuk budaya-budaya yang berbeda. Next. Selanjutnya adalah dampak Undang-Undang Federal terhadap manajemen sumber daya manusia. Jadi sejumlah undang-undang federal telah dibuat untuk menjamin peluang pekerjaan yang setara atau Equal Employment Opportunity, yaitu bisa juga disebut dengan EEO. Jadi tujuan dibentuknya dari undang-undang ini adalah untuk menghentikan praktik diskriminasi yang adil bagi kelompok-kelompok tertentu dan untuk menentukan agen ketenagakerjaan untuk undang-undang ini. Jadi undang-undang EEO ini berupaya untuk menyeimbangkan upah yang diberikan para pekerja laki-laki dan perempuan, menyediakan kesempatan kerja tanpa memandang ras, agama, asal negara, dan jenis kelamin, menjamin perlakuan yang adil terhadap para pegawai dari semua umur, dan yang terakhir menghindari diskriminasi terhadap orang-orang cacat. Nah, berikut ini merupakan undang-undang federal utama yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada Undang-Undang Peluang yang Setara atau Diskriminasi. Undang-undang ini mencakup Undang-Undang Hak Sipil, Undang-Undang tentang Cacat Fisik, Undang-Undang Rehabilitas Kejuruan, dan Undang-Undang Diskriminasi Umur dan Undang-Undang Hak Sipil Kitab 8. Next. Selanjutnya ada Undang-Undang Kompensasi atau Keuntungan. Nah, undang-undang ini mencakup Undang-Undang Akuntabilitas, Portabilitas Asuransi Kesehatan, Undang-Undang Cuti Kesehatan atau Keluarga, dan Undang-Undang Pembayaran yang Setara. Yang terakhir ada Undang-Undang Kesehatan atau Keselamatan. Undang-undang ini mencakup Undang-Undang Rekonsiliasi Anggaran yang meliputi berbagai hal, dan ada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi dampak adanya Undang-Undang EEO ini adalah tidak terdapat lagi diskriminasi terhadap tenaga kerja, dan semua tenaga kerja tersebut diperlakukan sama atau setara dengan lebih diberi hak-haknya sebagai manusia. Selanjutnya akan dibahas oleh Vin Katriuni. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sifat karir yang berubah-ubah. Sifat karir yang berubah-ubah terdiri dari dua. Yang pertama, yaitu kontrak sosial yang berubah-ubah, dan yang kedua, inovasi dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia. Next. Pada slide selanjutnya ini, saya akan menjelaskan bentuk perubahan dalam lingkungan yang menjadi masalah kontrak sosial. Yang pertama, kami tidak bisa menjamin seberapa lama kami akan bisa terus berbisnis. Yang kedua, kami tidak bisa menjamin bahwa kami tidak bisa diakuisisi. Yang ketiga, kami tidak bisa menjamin bahwa akan ada kenaikan jabatan. Yang keempat, kami tidak bisa menjamin bahwa pekerjaan Anda masih akan ada ketika Anda mencapai usia pensiun. Yang kelima, kami tidak bisa menjamin bahwa akan tersedia uang bagi masa pensiun Anda. Dan yang terakhir, yaitu kami tidak bisa mengharapkan kesetiaan Anda, dan kami bahkan tidak yakin jika kami menginginkan kesetiaan Anda. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Mohon ditunggu sebentar, sepertinya rekan kita, Vinka, sedang ada kendala jaringan.
Maaf ya teman-teman, kayaknya harus bisanya off cam deh, soalnya jaringannya jelek banget. Dilanjutin aja ya. Oke, nggak apa-apa. Pada saat ini saya akan membahas tentang kontrak sosial yang berubah-ubah. Pada pegawai, kontrak barunya yaitu kemampuan untuk dipekerjakan, tanggung jawab pribadi. Yang kedua, rekan dalam perbaikan bisnis. Yang ketiga, pembelajaran, pengembangan keterampilan. Untuk kontrak lama pada pegawai yaitu jaminan kerja, roda penggerak mesin, dan pengetahuan. Sedangkan pada majikan untuk kontrak barunya yaitu peluang pengembangan kreatif. Yang kedua, pergerakan karir satu pihak, kompensasi insentif. Yang ketiga, penugasan yang menantang. Dan yang keempat, informasi dan SDM wewenang dalam pengambilan keputusan. Untuk kontrak lamanya yaitu yang pertama, program pelatihan standar, yang kedua, paket kompensasi tradisional, yang ketiga, pekerjaan rutin, dan yang terakhir, informasi terbatas. Next. Slide selanjutnya. Nah, untuk slide ini saya akan menjelaskan tentang inovasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menjadi majikan pilihan. Perusahaan terbaik saat ini mengakui pentingnya memperlakukan para pegawai dengan benar dan memikirkan jangka panjang daripada mencari perbaikan-perbaikan cepat berdasarkan hubungan pertukaran ekonomi dengan pegawai. Yang kedua, menggunakan pegawai sementara dan paruh waktu. Pekerja serabutan menjadi bagian yang makin besar dalam ketenaga kerjaan baik di Amerika Serikat maupun di Eropa. Pekerja serabutan adalah orang-orang yang mau bekerja bagi sebuah organisasi, tetapi tidak pada dasar permanen atau penuh waktu. Yang ketiga, memajukan keseimbangan kerja atau hidup. Tindakan inisiatif yang memungkinkan pegawai untuk menjalani kehidupan kerja yang seimbang adalah bagian dari strategi pemertahanan organisasi. Dan yang terakhir yaitu right sizing organisasi adalah penyusutan tenaga kerja secara disengaja agar situasi perusahaan terkendali pada saat-saat tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Saturang Saputra. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait menarik tenaga kerja efektif. Nah, sebelumnya di sini saya ingin mengatakan kenapa sih dibutuhkan tenaga kerja yang efektif dalam suatu instansi atau perusahaan. Ya, alasannya karena sumber daya manusia itu merupakan salah satu otak dari perusahaan. Kita bisa bayangin kalau misalkan perusahaan itu memang lini utamanya adalah SDM. Kalau misal kita gambarkan, keuangan itu kan bisa diartikan sebagai aliran darahnya perusahaan nih. Kalau misal keuangannya tersumbat, itu pasti akan terjadi dalam perusahaan. Nah, sedangkan kalau SDM ini bisa digambarkan sebagai otak dari perusahaan. Karena apapun balik ke SDM-nya. SDM-nya bagus, maka output-nya akan bagus. Karena SDM ini akan sangat menentukan apakah perusahaan ini akan jadi sukses, akan jadi kecil, akan jadi kondip di wilayahnya, bisa menguasai pasar regional, nasional, maupun internasional. Itu tergantung dari SDM-nya. Balik lagi. Karena ya pelaku utama aktivitas di dunia ini adalah manusia. Otomatis semua aktivitas dikendalikan oleh manusia. Even teknologi pun dihasilkan oleh manusia. Jadi SDM merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Nah, di sini kita bakal bahas yang namanya gimana sih caranya menarik tenaga kerja yang efektif gitu. Nah, dalam menarik tenaga kerja yang efektif itu ada beberapa step yang harus dilakukan dari mulai awal sampai penyambutan pegawai baru. Untuk step awal atau starting point-nya adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini dilakukan agar kita tahu langkah-langkah ke depan kita tuh harus bagaimana. Jadi perencanaan SDM itu bisa dikatakan sebagai niat utama. Kalau kita sudah punya niat, otomatis langkah-langkah ke depan akan terjalin dengan baik. Nah, dalam melaksanakan perencanaan SDM itu ada beberapa statement yang mengusung perencanaan. Nah, yang pertama itu terkait akan seperti apa teknologi baru yang ada di kondisi atau lingkungan sekarang. Nah, teknologi baru ini akan memunculkan kita butuh teknisi yang seperti apa, berapa banyak. Jadi kan butuh berapa banyak teknisi, terus butuh teknisi yang seperti apa, itu kan memunculkan yang namanya perencanaan SDM. Oh iya, perusahaan saya butuh teknisi di bidang produksi
butuh sekitar 50. Jadi ketika menarik tenaga kerja efektif, oh udah tahu targetnya berapa, targetnya 50 orang, seperti itu. Statement kedua yang menghasilkan perencanaan SDM adalah akan seperti apa bisnis kita dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, statement ini akan membawa kita pada butuh berapa sih perusahaan kita ini, personal administratifnya yang mengelola perusahaan kita terkait administratif ke 5 atau 10 tahun ke depan yang akan membantu tenaga teknisi. Nah, itu kan bisa menjadi perencanaan SDM untuk nanti ketika kita menarik tenaga kerja efektif, kita bisa merencanakan butuh berapa banyak personal administratif. Statement yang ketiga adalah berapa banyak angka penjualan dan seberapa besar yang dapat dihindari. Jadi statement ini akan mengusung perencanaan SDM berbentuk sebenarnya kita butuh tambahan pekerja waktu nggak yang sementara, misal yang virtual ataupun yang lagi part-time gitu. Jadi banyaknya angka penjualan ini kan akan menentukan, oh iya kita butuh pekerja part-time, oh iya kita butuh bantuan dari pekerja virtual untuk menangani beberapa tugas yang memang dilakukan jarak jauh seperti itu. Nah, setelah perencanaan SDM, itu juga include yang namanya pemberhentian, pertumbuhan, dan pengunduran diri. Itu nanti ada dibahas di akhir slide. Langkah kedua dalam menarik tenaga kerja efektif adalah seperti yang dapat dilihat pada grafik, yaitu pemilihan sumber perekrutan. Jadi pemilihan sumber perekrutan itu gimana, Put? Ya berarti setelah dilakukan perencanaan SDM, oh iya kita butuh nih mengiklankan bahwa emang kita membutuhkan karyawan. Masyarakat harus tahu kalau misalkan kita membutuhkan karyawan. Pengiklanannya bisa dari mana? Ya sesuai yang kita tahu, bisa dari iklan televisi, radio, jasa pencarian tenaga kerja, internet, website perusahaan, sosial media perusahaan. Itu bisa kita gunakan untuk memanfaatkan dalam menyebarkan informasi bahwasanya kita membutuhkan atau ingin menarik tenaga kerja baru. Seperti itu. Setelah dilakukannya pemilihan sumber perekrutan, maka kan informasi sudah tersebar nih. Oh iya, tambahan bahwasanya kalau misalkan perusahaan atau instansi baru, pasti kan membutuhkan effort nih yang lebih dalam menyebarkan informasinya dalam pemilihan sumber perekrutan. Sedangkan kalau misalkan itu instansi sudah besar atau perusahaan yang sudah besar, sepertinya tidak perlu lagi menggembor-gemborkan kalau misalkan dia ingin menarik tenaga kerja efektif. Dengan dilakukannya sekali pengumuman aja, informasi pasti langsung menyebar. Kayak misalkan lah Big Four Accounting lagi, misalkan Ernst & Young lagi mau rekrutmen audit, nah pasti langsung menyebar karena itu perusahaan udah terkenal banget kan. Jadi informasi pasti akan cepat menyebar, berbeda dengan kalau misalkan instansi itu masih kecil atau masih butuh atau masih merintis seperti itu. Step yang ketiga adalah seleksi kandidat. Seleksi kandidat itu terdiri dari lamaran, wawancara, dan juga tes. Ya seperti yang sudah kita tahu, setelah direncanakan, terus disebarkan informasinya, pasti akan ada yang namanya seleksi kandidat. Seleksi ini berisi biasanya seleksi berkas seperti formulir, terus wawancara, dan juga tes tulis. Dan yang terakhir adalah pencabutan pegawai baru. Kalau misalkan tadi dari awal udah direncanakan, terus sudah disebarkan, terus dipilih seleksi kandidatnya sesuai dengan kriteria perusahaan, sesuai dengan standarisasi perusahaan, pasti pegawai yang kita rekrut itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, step terakhir adalah pencabutan pegawai baru. Jadi diperlukan penyambutan pegawai baru agar dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada juga tabel modal penyesuaian terkait tentang tenaga kerja efektif. Bisa dilihat kan bahwasanya kebutuhan perusahaan, tujuan strategis, keahlian untuk sekarang dan nanti, perubahan pasar, pergantian pegawai, dan juga budaya perusahaan itu akan setara dengan kontribusi pegawai, keahlian, pendidikan dan pengalaman, kreativitas, komitmen, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa ambil kayak sedikit insight-nya gitu. Oh, bahwasanya emang kita sebagai mahasiswa itu nggak boleh yang namanya cuman kuliah kupu-kupu yang cuman belajar di dalam kelas doang. Kita butuh yang namanya soft skill, hard skill untuk kita jadikan daya jual kita
ketika nanti kita sudah lulus gitu. Bisa kita lihat bahwasanya perusahaan itu tidak semata-mata cuma melihat nilai kita doang. Ada yang dilihat keahlian kita, komitmen kita, kreativitas kita, itu semua diperlukan, dikembangkan ketika kita masih kita masih kuliah, yakni dengan ikut organisasi dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita tahu memang bahwasanya nilai itu bukan jadi tolak ukur utama dalam kita mencari dunia kerja, seperti itu. Penyesuaian yang kedua adalah bujukan perusahaan, bayaran dan keuntungan, pekerjaan yang bermakna, kemajuan, pelatihan, dan tantangannya akan sesuai dengan kebutuhan pegawai, tahapan karir, nilai pribadi, aspirasi kenaikan jabatan, kepentingan luar, dan juga pertimbangan keluarga. Intinya, apapun yang akan diambil oleh perusahaan, kebijakan yang akan diambil, itu akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, di sini ada sedikit contoh dari kalau misalkan kita bekerja sebagai HRD atau Human Resource Development, itu ada, kalau kan kita dalam mengadakan seleksi pegawai itu ada yang namanya lamaran dan wawancara kerja. Nah, di sini tabel di sini menunjukkan hal apa yang boleh ditanyakan ketika wawancara kerja dan hal apa yang tidak pantas atau melanggar hukum. Ya, ini ada dari kategorinya asal bangsa, ras, catatan umur, agama, catatan kriminal, status pernikahan, pendidikan dan pengalaman, dan kewarganegaraan. Nanti slide ini akan dikirim ke grup, jadi nanti bisa dibaca ulang, tapi kalau misal mau kita review, boleh. Yang pertama itu hal yang boleh, misal, dalam wawancara itu hal yang boleh ditanyakan adalah nama pelamar, tapi hal yang nggak etis atau yang nggak boleh ditanyakan adalah asal nama pelamar. Kayak misalkan, nama Anda siapa gitu, Dede Caturamung Saputra, Bu atau Pak. Tapi si HRD ini nggak boleh nih nanya, asal nama kamu dari mana, orang tua kamu ngambil nama itu asal dasarnya apa gitu. Itu nggak boleh, itu nggak etis, seperti itu. Di sini juga bisa dilihat bahwasannya ras itu juga tidak boleh ditanyakan sama sekali, apalagi terkait ras atau warna kulit. Kemudian agama juga tidak boleh ditanyakan sama sekali, seperti itu. Pokoknya di sini sudah lengkap, nanti bisa dilihat di PowerPoint yang akan saya share di grup. Nah, selanjutnya adalah mengelola talenta. Jadi setelah kita menarik tenaga kerja yang efektif itu tadi, kita butuh mengembangkan talenta dari pegawai atau karyawan yang ada dalam SDM kita. Jadi mengelola talenta itu sangat penting untuk pertumbuhan karir dari setiap individu karyawan. Bukan hanya setiap individu karyawan, ini juga penting bagi perusahaan karena itu tadi, seperti yang saya katakan bahwasanya SDM adalah otak dari perusahaan. Kalau misalkan SDM-nya good, SDM-nya bagus, maka output dari perusahaan akan baik juga. Perusahaan akan bisa bersaing di kancah internasional, nasional, regional, dan lain sebagainya. Jadi dalam mengelola talenta itu terbagi menjadi 2 subjudul. Yang pertama yang dilakukan dalam mengelola talenta adalah pelatihan dan pengembangan. Bisa dilihat di PowerPoint yang telah ditampilkan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini secara teoritis atau secara definisi bisa diartikan sebagai upaya yang terencana perusahaan untuk memfasilitasi pegawai tentang keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Maksudnya gimana, Put? Maksudnya berarti pelatihan dan pengembangan ini dilakukan untuk melatih skill yang memang relevan dari pekerjaan seorang karyawan. Misalkan saya seorang karyawan di bidang marketing, maka sebagai manajer, sebagai petinggi perusahaan, saya akan mengadakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kinerja si orang tersebut. Kalau dia di marketing, ya berarti akan saya adakan pendidikan atau pelatihan di bidang marketing untuk mengasah soft skill yang lain. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa semakin menaikkan kualitas dirinya. Kalau misal dia menaikkan kualitas dirinya, maka ujung-ujungnya akan berefek pada sumber daya manusia yang goals, yang sesuai, yang senilai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Jadi perusahaan juga nggak akan rugi gitu. Ini juga jadi salah satu kewajiban dalam mengelola talenta karena ya perusahaan itu nggak cuma untuk sebagai perusahaan itu nggak cuma untuk menguras tenaga dari karyawan doang, tapi dilakukan juga yang namanya pelatihan dan pengembangan untuk mengasah skill-skill yang lain dari karyawan kita. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Nah, di dalam penilaian kinerja ini cukup krusial karena dalam penilaian kinerja itu sangat berhubungan dengan feedback.
penilaian kinerja ini terdiri dari dua tindakan. Yang pertama adalah menilai kinerja secara akurat, yang kedua adalah kesalahan evaluasi kerja. Dalam penilaian kinerja, yang pertama adalah kita harus menilai kinerja secara akurat. Kenapa seperti itu? Karena bisa kita bayangin kalau misalkan karyawan kita orang marketing, tapi kita lakukan penilaiannya di bidang produksi, ya nggak make sense, nggak relevan. Jadi penilaian yang ada akan tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya, sehingga karyawan pun dapat feedbacknya yang jelek-jelek. Jadi alhasil dia juga kerja jadi malas-malasan seperti itu. Menilai kinerja secara akurat itu ada dua cara. Yang pertama itu umpan balik 360 derajat atau bahasa Inggrisnya 360 degree feedback. Atau kalau misalkan didefinisikan sebagai proses yang menggunakan lebih dari satu penilaian. Artinya di sini seorang karyawan itu dinilai nggak cuma dari sebatas manajernya doang, tapi dinilai dari supervisornya, dari orang-orang yang emang bersangkutan sama dia, dianya sendiri, lingkungan kerjanya, dan lain sebagainya. Jadi penilaian berganda dari semua aspek, sehingga penilaian yang dihasilkan itu menghasilkan beberapa sudut pandang untuk mengasah dan mengembangkan kesalahan-kesalahan atau kelebihan-kelebihan yang ada pada seorang karyawan tersebut. Itu tadi ya, yang pertama tentang menilai kinerja secara akurat itu, yang pertama ada umpan balik 360 derajat, bisa saya garis bawahi. Yang kedua ada sistem peringkat tinjauan. Nah, jadi sistem peringkat tinjauan ini seperti kayak misalkan seorang karyawan dinilai kreativitasnya apakah A, apakah B atau C. A itu menggambarkan sangat baik, B baik, C cukup gitu. Jadi sistem peringkat ini cukup pro kontra, karena di sini tuh terkesan kayak mengadukan berbagai karyawan yang ada gitu. Jadi kayak diperlombakan mana yang dapat A, mana yang dapat B gitu. Jadi sebenarnya ini cukup krusial, tapi beberapa orang juga mengatakan ini efektif karena bisa memperbaiki kinerja dalam waktu jangka pendek gitu. Seperti misalkan salah satu perusahaan di Amerika Serikat itu ada yang mengembangkan secara sistem peringkat ini. Jadi perusahaan fast food itu kayak menilai kinerjanya dibagi jadi 20% teratas, 60% menengah, dan 20% ke bawah. Nah, 20% ke bawah inilah yang memang diarahkan untuk diberhentikan dalam karyawannya gitu. Kayak diberhentilah, dipecat lah istilahnya. Jadi mereka ada ketakutan tersendiri gitu loh kalau misalkan mereka sampai masuk 20% ke bawah. Jadi mereka memperbaiki kinerjanya terus. Tapi ini juga jadi pro kontra karena itu tadi, karena membanding-bandingkan seolah kayak diadu gitu. Jadi ya masih ada yang pakai cara ini, masih ada yang nggak pakai cara ini juga gitu. Jadi tergantung dari dibalikin lagi dari tujuan dan ketetapan perusahaan. Jadi seperti itu untuk mengelola talenta. Oh ya, yang terakhir tambahan itu kesalahan evaluasi kinerja. Jadi memang kalau misalkan evaluasi kinerja ini sangat sangat penting lah dalam SDM, karena kita itu harus tahu sebagai karyawan kita tuh udah sampai mana berkembangnya, kesalahan apa yang udah kita perbuat. Bisa jadi juga apa aja penghargaan-penghargaan yang udah kita dapat, itu semua perlu diapresiasi, perlu dikritik juga. Jadi evaluasi itu sangat penting untuk menentukan pertumbuhan dari SDM kita sendiri. Jadi dalam mengolah talenta itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang udah saya jelaskan tadi. Intinya adalah pelatihan dan pengembangan dan juga penilaian kinerja. Next, yaitu mempertahankan kinerja efektif. Jadi setelah tadi kita rekrut, kita olah talentanya, kita juga harus mempertahankan yang namanya kinerja efektif yang udah kita dapat. Ada 3 cara. Yang pertama adalah kompensasi, yang kedua keuntungan, yang ketiga adalah pemberhentian. Saya lanjut, sorry. Jadi untuk mempertahankan kinerja efektif ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada yang pertama kompensasi dan keuntungan. Ini seperti tujuan orang bekerja lah. Tujuan orang bekerja kan untuk cari uang, untuk cari nafkah. Ya pasti dalam bekerja ya orientasinya duit atau hal-hal yang lain gitu, kayak misalkan asuransi dan lain sebagainya. Jadi ya untuk mempertahankan
kinerja efektif dibutuhkan yang namanya kompensasi. Kompensasi itu berupa apa, Put? Berupa gaji atau uang dan semua barang atau komoditas yang memang digunakan sebagai pengguna uang untuk memberi penghargaan bagi para pegawai. Seperti itu. Jadi ya orang kerja orientasinya duit. Kalau misalkan kita macet-macet di duitnya, ya orang nggak mau kerja di tempat kita. Kayak misalkan contoh kecil ya di sekitar tetangga kita lah, kalau misalkan ada orang yang susah bayar gaji karyawan, karyawannya dongkol dong. Kalau misalkan dia dongkol, dia nggak bisa berhenti dari pekerjaan itu, bisa mengundurkan diri, bisa nggak mau bekerja lagi, dan lain sebagainya. Jadi memang tujuan utama dari bekerja kan memang menghasilkan uang. Ya, untuk mempertahankannya ya kita harus mensuplai kebutuhan-kebutuhan atau feedback atau hal-hal yang memang harus didapatkan dari seorang pegawai. Baik itu berupa gaji, terus ada juga ini keuntungan. Kalau misalkan manajer yang baik itu dia juga tahu gitu bahwasannya dalam mempertahankan kinerja efektif itu nggak cuma dikasih gaji doang, tapi juga dikasih paket kompensasi yang lebih. Yakni dalam bentuk apa, Put? Dalam bentuk kompensasi pengangguran, jaminan sosial, kompensasi pekerja, asuransi kesehatan, liburan, pusat kebugaran, penitipan anak. Bayangin aja kalau misalkan kita kerja di suatu instansi, kita dikasih gaji yang cukup, kita dikasih asuransi kesehatan, liburan, bahkan pasti kita kan senang kerjanya. Kalau kita senang, kita nggak mau tuh sampai dikeluarin dari perusahaan tersebut. Nah, kalau misal kita nggak mau dikeluarin dari perusahaan tersebut, kita pasti akan menunjukkan sisi terbaik dari diri kita. Kita akan bekerja dengan sepenuh hati gitu, teman-teman. Jadi, untuk mempertahankan kinerja efektif tadi, yang pertama ada kompensasi, yang kedua ada keuntungan, dan yang terakhir ada pemberhentian. Nah, pemberhentian ini juga ternyata bisa mempertahankan kerja efektif loh. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu dalam satu perusahaan pasti ada nih bibit-bibit yang emang, di awalnya aja bagus, tapi pas tengah-tengah kinerjanya jadi buruk. Nah, kita sebagai manajer itu harus yang punya keberanian untuk mengatakan kalau misalkan dia nggak bagus, ya kita harus pecat. Jadi kalau misalkan kita punya keberanian itu, jadi kan teratas itu masalah SDM-nya. Kita bisa ganti SDM yang baru yang sesuai dengan standarisasi perusahaan lagi gitu. Jadi pemberhentian ini nggak semata-mata suatu tindakan yang buruk, tapi juga bisa menjadi salah satu solusi bagi perusahaan untuk mempertahankan kinerja efektif itu tadi. Seperti yang dapat dilihat, meskipun upaya terbaik yang telah dilakukan manajer lini dan para ahli manajemen SDM, perusahaan akan kehilangan beberapa pegawainya. Sebagai pegawai akan pensiun, itu tadi kan, jadi ada diberhentikan lah istilahnya. Sedangkan yang lainnya ada yang mengundurkan diri, dan pastinya sebagian ada yang terpaksa dikeluarkan karena adanya merger atau penyusutan karyawan, atau memang dia kinerjanya tidak baik. Sekian presentasi yang dapat saya berikan dari teman-teman saya tadi. Intinya dalam mengelola SDM itu sangat penting teman-teman, karena SDM saya katakan sekali lagi adalah otak bagi perusahaan yang menentukan apakah perusahaan itu bakal bisa berkembang atau bahkan gulung tikar, itu adalah SDM. Jadi kita kalau misalkan ke depan sebagai karyawan harus bisa menempatkan diri, sebagai manajer kita harus bisa mengelola SDM kita dengan sebaik mungkin dengan cara-cara yang udah saya berikan tadi dan juga rekan-rekan saya berikan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berguna untuk kita ke depannya, entah itu kita bisa jadi membuka perusahaan atau kita bekerja di perusahaan. Amin. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada Putra bisa dijelaskan gimana teknis tanya jawabnya. Saya kembalikan kepada ketua kelompoknya. Oke, terima kasih Bunga. Di sini saya akan menjelaskan sistematika diskusi yang ada di Vklas. Jadi untuk sistem diskusinya adalah saya akan menentukan teman-teman yang akan bertanya di kolom diskusi di Vklas, 6 orang di sini di Vklas ini, di Zoom ini. Jadi akan saya tentukan. Setelah itu 6 orang penanya ini akan bertanya di Vklas, dan teman-teman yang lain boleh nanti ketika saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman 6 orang ini bisa menambahkan, bisa menyanggah, menyempurnakan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan pertanyaan yang ada di Vklas nanti dapat
ada feedback-feedbacknya itu. Jadi diskusi aktif seperti itu teman-teman. Jadi untuk batch pertama 3 orang akan saya pilih, silakan yang tercepat untuk. Izin bertanya Putra. Izin bertanya. Izin bertanya Putra. Izin bertanya Putra. Izin bertanya. Izin bertanya Putra. Putri Sekar Pamuji, Elvira, dan Raihan. Yang Raihan dulu. Oke, jadi ini pertanyaannya langsung ke kelas ya, Put? Ya, nanti langsung ke kelas ya. Oke, makasih. Oke, untuk batch kedua, silahkan. Izin bertanya Putra. Izin bertanya Putra. Untuk batch kedua, Ripka Tasya. Maaf, Putra itu masih di mute. Bisa ulang untuk batch kedua selain Ripka tadi? Izin bertanya Putra. Izin bertanya. Oh ya, Stu Agung. Dan juga Siti Khadijah. Oke, silakan untuk Ripka Tasya, Siti Khadijah, dan Stu Agung untuk bertanya di Fiklas. Untuk Adit, nanti mungkin bisa menambahkan aja ya Adit di diskusi Fiklasnya. Dan untuk yang lain, boleh banget untuk menyangga jawaban atau menyempurnakan jawaban yang telah kelompok kami jawab nanti. Terima kasih semuanya. Mungkin sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke ketua kelas. Oke, baik, itu aja. Karena presentasi hari ini udah selesai, langsung aja kita ke Fiklas. Jangan lupa kalau misalnya ada yang belum absen sekarang. Oke, mungkin langsung ke Fiklas saja. Sekarang bisa live ya. Oke, terima kasih semuanya.